Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari regio scapulohumeri sisi medial. Kalau misalkan kita kemarin sudah mempelajari sisi lateral, sekarang kita mempelajari sisi medial. Untuk sisi medial sendiri kita harus memotong beberapa muskulus. Ini kita sudah tampak, ini adalah regio scapulohumeri sisi lateral, di mana kita harus memotong beberapa muskulus. Yang pertama, muskulus yang akan kita potong di sini ada muskulus rhomboideus. Ini adalah muskulus rhomboideus. Musculus rhomboideus cervicis. Kemudian yang kedua ada musculus rhomboideus thoracis, ya. Jadi ini di sini. Ini dengan ini dengan ini. Yang kedua, kita harus memotong musculus serratus ventralis. Ada dua musculus serratus ventralis, yaitu musculus serratus ventralis thoracis dan musculus serratus ventralis cervicis. Selanjutnya kita juga harus memotong musculus pectoralis ascendens dan musculus pectoralis descendens. Musculus pectoralis descendens. Selanjutnya juga kita harus memotong musculus brachiocephalicus. Musculus brachiocephalicus. Ketika kita sudah memotong muskulus-muskulus tersebut dan kita akan menguakkan ekstremitas cranialis ke sisi kranial begitu. Dan akan tampak gambar seperti ini, ya. Jadi ini adalah tampak potongan-potongan beberapa muskulus. Ini dan juga ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke muskulus yang akan kita pelajari. Yang pertama ada di dinding dari lateral dari cavum thorax. Di sini yang pertama ini ada musculus serratus ventralis thoracis. Dia bentuknya menyerupai gergaji di wilayah ventralnya. Selanjutnya yang lebih tebal ini ada musculus serratus ventralis cervicis. Kemudian ini ada musculus pectoralis ascendens yang di bagian belakang dan musculus pectoralis descendens yang ada di bagian kranial. Ini yang di bagian caudal, musculus pectoralis ascendens, musculus pectoralis descendens. Di bagian profunda dari musculus pectoralis ascendens, ini kita bisa temukan yang namanya musculus rectus thoracis. Musculus rectus thoracis. Selanjutnya, di bagian sini ada musculus yang bentuknya menyerupai selotip atau plester. Di sini namanya adalah musculus calenus dorsalis, yang mana dia akan memplester bentukan plexus brachialis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke regio scapulohumeri bagian sini. Ini kita ulang dulu untuk bentuk dari sisa-sisa potongan muskulus yang tadi kita sudah potong. Yang pertama di sini, ini ada namanya musculus rhomboideus cervicis di sisi kranial. Dan yang lebih caudal di sini adalah musculus rhomboideus thoracis. Kemudian untuk musculus serratus ventralis cervicis yang ini yang lebih tebal daripada musculus serratus ventralis thoracis. Oke, dan juga kita menemukan yang ini tadi potongan dari musculus pectoralis ascendens, kemudian ini musculus pectoralis descendens dan juga ini musculus brachiocephalicus. Oke, begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke regio scapulohumeri. Ketika kita kuakkan muskulus-muskulus ini, kita akan menemukan muskulus yang kita tampak juga di sisi lateral. Namanya adalah musculus supraspinatus. Tampak di lateral maupun sisi medial. Kemudian yang bagian sini ini ada tampak muskulus yang lebih luas. Di sini bagian tengah tampak mengkilap. Namanya adalah musculus subscapularis yang mengisi fossa subscapularis. Selanjutnya yang tampak paling caudal yang besar di sini ada namanya musculus teres major yang tampak lebih jelas di sisi medial. Oke, kita beralih ke regio brachii. Regio brachii di sini kita akan mulai lagi dari sisi kranial. Di sini ada namanya musculus biceps brachii. Musculus biceps brachii. Kemudian di sini yang kecil yang bentuknya segitiga namanya adalah musculus coracobrachialis. Musculus coracobrachialis. Kemudian kita beralih ke caudalnya lagi. Di sini ada musculus triceps brachii caput medial yang tampak lebih jelas ketika di sisi medial. Selanjutnya di sini ada musculus yang lebar dan besar, tebal juga yang tampak di sisi lateral maupun medial. Namanya musculus triceps brachii caput longum. Selanjutnya di sisi yang paling caudal kita temukan muskulus yang memanjang dan ramping di sini namanya adalah musculus tensor fascia antebrachii. Begitu. Kemudian ini adalah musculus latissimus dorsi yang tampak lebar. Oke, cukup untuk muskulus. Selanjutnya kita akan beralih ke inervasi. Inervasi utama yang ada di kaki depan diperankan oleh plexus brachialis. Untuk plexus brachialis sendiri, dia akan mencabangkan total ada 11 nervus. Yang pertama, yang di sini, yang lebih besar, ada namanya nervus suprascapularis yang mengarah ke musculus supraspinatus. Yang kedua,
yang mengarah ke musculus subscapularis namanya adalah nervus subscapularis, sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga, yang ini, yang nantinya dia akan menginervasi musculus latissimus dorsi dan juga musculus teres mayor. Namanya adalah nervus thoraco-dorsalis. Kemudian yang keempat di sini, yang dia akan masuk ke daerah aksila, ke bagian ketiak sini, namanya adalah nervus axillaris. Selanjutnya yang kelima, kita akan menemukan cabang nervus yang paling besar di sini adalah nervus radialis. Nervus radialis. Oke, selanjutnya kita akan menemukan nervus juga yang nantinya dia akan memanjang dan akan sampai ke daerah os ulna sini, namanya adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris. Nervus ulnaris. Kemudian kita akan menemukan dua nervus di sini, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Untuk yang lebih besar namanya adalah nervus medianus. Kemudian kalau yang lebih kecil yang ini namanya adalah nervus musculocutaneus. Akan tampak lebih jelas di sini perbedaannya, yang nervus medianus yang besar, yang kecil adalah nervus musculocutaneus. Selanjutnya di bagian sini kedua nervus tersebut akan mengalami penggabungan atau fusi. Jadi bisa kita sebut sebagai nervus medianus et musculocutaneus. Selanjutnya cabang nervus yang ke-9 di sini ada namanya nervus pectoralis. Ini adalah nervus pectoralis, di mana untuk nervus pectoralis sendiri dia akan mencabangkan menjadi nervi. Ada yang ke kranial dan ada yang ke kaudal. Yang ke kranial yang ini namanya adalah nervi pectoralis cranialis yang mengarah ke musculus pectoralis descendens yang bagian depan. Selanjutnya yang kedua yang ini adalah nervi pectoralis caudalis yang mengarah ke musculus pectoralis ascendens. Kemudian untuk cabang nervus yang ke-10 dari plexus brachialis kita bisa menemukan nervus thoracica lateralis. Ini nervus thoracica lateralis. Kemudian untuk yang ke-11 cabang terakhir dari plexus brachialis yang berada di sepanjang dinding lateral dari cavum thorax ini adalah nervus thoracica longum. Nervus thoracica longum. Cukup untuk inervasi, selanjutnya kita akan beralih ke vaskularisasi. Vaskularisasi utama di kaki depan diperankan oleh arteri axillaris. Arteri axillaris merupakan cabang langsung dari arteri subclavia sinister. Arteri axillaris, cabang yang pertama, ini bisa kita lihat ini arteri axillaris. Cabang yang pertamanya di sini ini adalah arteri thoracica externa. Arteri thoracica externa. Kemudian di sini masih berlanjut menjadi arteri axillaris. Ini juga masih arteri axillaris. Ini arteri axillaris. Nah, di bagian sini dia nanti akan bercabang menjadi dua. Ada namanya arteri subscapularis. Arteri subscapularis bercabang menjadi tiga. Yang pertama adalah arteri circumflexa scapularis. Arteri circumflexa scapularis. Selanjutnya yang mengarah untuk arteri circumflexa scapularis dia mengarah ke regio scapula. Yang kedua, di sini ada yang mengarah ke sisi kaudal dari os humerus. Namanya adalah arteri circumflexa humeri caudalis. Untuk arteri circumflexa humeri caudalis, nantinya dia akan bercabang menjadi dua, ada yang ke proksimal dan ada yang ke distal. Untuk yang bercabang yang ke distal, dia akan kita ketemukan di sisi lateral di bagian sini. Yang kemarin kita sudah pelajari, ini ada arteri circumflexa humeri caudalis, dan ini bisa kita sebut sebagai arteri colateralis radialis. Lanjut, untuk cabang yang ketiga dari arteri subscapularis di sini, ini namanya adalah arteri thoraco-dorsalis. Arteri thoraco-dorsalis nantinya dia akan menuju ke musculus latissimus dorsi dan musculus teres mayor. Arteri thoraco-dorsalis. Selanjutnya, arteri axillaris selain mencabangkan dari arteri thoracica externa, selanjutnya arteri subscapularis, kemudian dia akan mencabangkan lagi menjadi arteri brachialis. Arteri brachialis, dia ada bercabang yang pertama, dia ke kranial, namanya adalah arteri circumflexa humeri cranialis. Arteri circumflexa humeri cranialis. Selanjutnya masih sama, namanya adalah arteri brachialis. Dan di sini dia ada yang ke regio brachii, ke bagian profunda, namanya adalah arteri profunda brachii. Arteri profunda brachii. Kemudian masih berlanjut di sini menjadi arteri brachialis. Kemudian di bagian sini, di bagian kaudal,
ada cabang arteri yang dia mengarah ke os ulna. Di sini muskulus di daerah os ulna namanya adalah arteri colateralis ulnaris. Arteri colateralis ulnaris. Selanjutnya cabang yang terakhir dari arteri brachialis di sini ada namanya arteri transversa cubiti. Arteri transversa cubiti ini dia mempunyai ciri khas dengan bentuknya dia seperti huruf Y, ini dan ini. Huruf Y. Ini namanya adalah arteri transversa cubiti. Selanjutnya, ketika arteri brachialis sudah mencabangkan menjadi arteri transversa cubiti, arteri brachialis akan melanjutkan perjalanannya ke regio antebrachii menjadi arteri mediana. Arteri mediana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke limfoglandula. Limfoglandula yang akan kita temukan ada dua. Yang pertama ini ada di daerah aksila, di daerah sini. Ini bisa kita temukan namanya adalah limfoglandula axillaris. Ini merupakan sistem imunitas, sistem limfatik. Kemudian yang kedua, limfoglandula yang kita temukan di daerah sini, di daerah cubiti namanya limfoglandula cubitalis. Tapi pada preparat ini limfoglandula tersebut tidak kita temukan. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, semoga sukses.